Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbani dan pada sore hari ini kita akan berbincang sama-sama masalah yang hari ini menjadi booming atau viral di dunia internasional dan juga di Indonesia itu sendiri. Nah, hari ini kita membahas tentang semakin mewabahnya COVID-19 atau coronavirus atau virus corona. Nah, di sini kita akan berbicara bersama narasumber yang luar biasa pada hari ini, yaitu Pak Kiai Sarbani Khaira, tokoh NU, tokoh Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan. Dan juga di samping Pak Sarbani Khaira, di sini ada sahabat kita yaitu sahabat Mirhan Hidayat, yang hari ini juga akan menemani kita berbincang bersama-sama dengan Pak Kiai. Nah, jadi kita langsung saja hari ini, pada sore hari ini kita buka mungkin beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber. Yaitu hari ini seperti yang kita ketahui Pak Kiai, bahwa di Indonesia ataupun di dunia internasional itu sedang rame-ramenya atau mewabahnya virus corona. Nah, dari sudut pandang NU itu menyikapi virus corona ini seperti apa Pak Kiai? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, terima kasih. Yang pertama, kalau NU secara institusi nasional sudah menyatakan sikap ya. Catatan NU nasional sudah menyatakan sikapnya. Ya. Kemudian beberapa hari yang lewat, PWNU Kalimantan Selatan juga sudah menyatakan sikap. Yang intinya bahwa meminta pemerintah untuk melakukan langkah-langkah nyata, jangan sampai ini menjadi wabah yang secara masif Menyebar nah kemudian yang ditindaklanjuti oleh daerah-daerah yang menyenangkan, daerah itu meminta kepada seluruh stakeholder, orang-orang penting di daerah mulai melangkah nyata membantu pemerintah dalam rangka membendung merebaknya virus corona ini. Nah, ini sudah dibahas beberapa kali dan alhamdulillah ini juga ternyata khusus dari kita di Banua yang tadinya kita agak sempat gemas karena meskipun pemerintah, polisian, Majelis Ulama Indonesia sudah menyatakan edaran agar seluruh rakyat Indonesia untuk ikut serta membendung wabah ini, virus ini, ternyata dalam banyak hal banyak yang tidak paham. Misalnya ada pengajian yang melibatkan orang banyak, ada masjid, ya. Nah, alhamdulillah kita di daerah ulama-ulama terkemuka sudah memulai juga melibatkan di kita bersyukur, bangga ada guru syukur yang Jumdi yang sudah menyatakan menyetop semua kegiatan beliau selama virus masih belum bisa dibendung. Kemudian di Barabai, Guru Bahid juga sudah menyatakan menyetop seluruh kegiatan. Bahkan kita juga bangga pengelola ahli waris Guru Sakumpul menyatakan bahwa Ar-Raudah tertutup untuk sementara. Ini sudah dan ini juga membanggakan. Tapi banyak hal yang saya kira masih belum dihayati dengan baik oleh seluruh masyarakat. Masih ada pihak-pihak yang salah paham karena beberapa tokoh yang sejak awal salah paham. Misalnya meremehkan bahwa ini soal takdir, jadi nggak ada masalah, kemana saja bisa, kalau mati ya memang takdir. Nah, ini kan kesalahan besar. Padahal kata Tuhan di dalam Al-Quran, ya, bahkan juga kata Rasul dalam sekian sabdanya, istilah Rasul itu kan, bekerjalah kamu untuk dunia seolah-olah kamu hidup selama-lamanya, tapi beramal ibadahlah kamu seolah-olah kamu besok akan mati. Ini kan satu hal yang harus dipahami, bahwa kita itu tidak bisa hanya menganggap hanya ini soal satu sisi dunia saja, gitu. Tapi juga kita menyikapi sisi akhir. Ini
Ini yang saya kira harus Perlu dipahami oleh dipahami oleh masyarakat. masyarakat luas. Pak. Nah, ini kan menyangkut menyikapi virus corona ini kan banyak langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah yang hari ini harus kita dukung sama-sama ya Pak. Nah, akan tetapi di luar dari pemerintah itu banyak yang mengusahakan juga mendukung melalui gerakan-gerakan yang dilakukan di luar dari pemerintah, yaitu misalkan adanya gerakan social distancing, kemudian hashtag tagar di rumah aja. Nah, hal ini masih menjadi sesuatu yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, Pak. Nah, kalau kalangannya anak muda seperti kami mungkin bisa memahami, tapi untuk kalangan masyarakat lebih luas, misalkan golongan yang lebih dewasa itu agak sulit memahami apa itu social distancing dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa dijelaskan apa sih sebenarnya social distancing itu? Ya, ini kritik. Ini boleh, saya kira ini sebuah kritik untuk negara-negara ini agak latah gitu ya. Pakai istilah asing yang nanti artinya bingung ini. Membingungkan sehingga jadi guyonan, jadi olok-olokan gitu. Iya. Jadi ada kemarin dosen di sebuah perguruan tinggi negeri kan mengolok-olok istilah ini gitu ya. Dengan apa istilah. Jadi sebenarnya kalau bisa memang negara lebih bagus menggunakan bahasa nasional saja, bahasa Indonesia saja. Inti daripada social distancing ini kan sebenarnya bukan bahasa kesimpulan akhirnya di rumah saja. Iya. Tapi yang dimaksud itu kan di dalamnya jangan pelisiran lah, jangan pergi kemana-mana yang tidak terlalu penting untuk saat ini. Tuh, jangan piknik lah, Iya. jangan rapat. Jangan ini naik libur. jangan rapat pertemuan, gitu kan. Jangan ada mantenan itu acaraan, jangan ada upacara keagamaan yang melibatkan publik. Nah, intinya itu kan menjaga diri. Nah, maka bahasa simpelnya kan di rumah saja. Nah, jadi ini saya kira mungkin lebih bagus dirubah istilah ini, istilah bahasa Indonesia saja, nggak pakai, karena makna sosial itu aja juga masih bingung nanti. Itu apa? Dikira orang bagi-bagi uang kan? Biasanya kan Kementerian Sosial udah bagi uang. Sosial ini sosial apa? Nah, itu yang pertama kepada negara. Yang kedua, negara memang ya kita menyadari ini kejadian langka sehingga banyak yang bingung. Jokowi sendiri kita bisa lihat meskipun dia dari statement beliau yang sedikit berubah-ubah gitu kan, tapi karena ini kan kejadian langka ya, nah mungkin lebih hati-hati. Jadi bahasanya mungkin supaya satu pintu jangan sampai menimbulkan tafsir dan bisa menjadi lahan kritik bagi kelompok yang tidak suka. Nah, itu bagi negara. Nah, yang paling penting, yang di daerah juga begitu. Di daerah saya kira ini kepala yang namanya negara di daerah itu pejabat, gubernur, wakil, bupati, wakil, wali kota, orang-orang ini harus tegas. Orang-orang harus tegas. Jangan sungkan karena ini kegiatan keagamaan baik itu di musala, masjid atau di gereja kan sungkan. Nah, ada kejadian kan masih terjadi di musala, di gereja masih ada kegiatan yang menyempatkan pengumpulan orang dan itu berbahaya sebenarnya dalam rangka membunuh virus corona ini. Nah, jadi alhamdulillah kita merasa bersyukur pihak kepolisian. Setelah ada makluman dari Kapolri, kepolisian daerah sudah tegas. Di Banjarmasin kejadian kemarin polisi sudah menegur pihak-pihak yang masih saja berkumpul di kafe-kafe yang itu memang rawan sekali. Nah, tapi yang paling penting hari ini adalah saya kurang memonitor, tapi barangkali ini kelemahan negara. Ini saatnya harus negara tidak sekedar menggunakan media sosial karena itu kan terlalu klise sehingga dianggap biasa gitu ya. Iya. Jadi pesan WA itu kadang-kadang dianggap biasa, nggak begitu penting. Nah, menurut saya sebenarnya pemerintah punya Infocom pengganti Kementerian Penerangan. Nah, itulah yang berkeliling kampung-kampung supaya
Nah kalau sudah begitu kan karena ini karena itu langka, orang akan lebih memperhatikan. Nah sehingga masyarakat nanti akan lebih hati-hati. Kalau WA ini kan kayaknya kan pesannya pesan klise yang tidak penting lagi. Karena itu sudah menjadi hak publik. Mungkin sebenarnya lebih privasi SMS, tapi kan orang udah males buka SMS. Benar dulu ya, Pak ya. Nah, jadi itu saya kira masyarakat supaya masyarakat kita paham harus langkah nyata kepada masyarakat, dan ada beberapa hal yang harus di present kepada masyarakat sehingga mereka mengerti untuk masalah yang sebenarnya. Itu kira-kira. Oke, Pak. Mengenai social distancing tadi, menurut saya social distancing ini sangat dilakukan oleh sahabat kita, yaitu sahabat Mirhan Hidayat ini luar biasa. Karena beliau ini satu kontrakan dengan saya dan kerjanya selama ada himbauan dari pemerintah itu untuk di rumah aja, beliau ini yang sudah melakukannya sebelum ada himbauan tersebut. Dan beliau pun mencari solusinya bagaimana supaya di rumah itu terasa asik. Itu mungkin bisa dibagikan juga sedikit, Bang. Pengalaman di rumah. Pengalaman di rumah bagaimana? Ya paling kita baca novel, baca buku, ya kan, buka-buka inspirasi, buka-buka YouTube, ya kan, komunikasi lewat telepon. Nah mungkin di sini manfaatnya menurut saya sendiri itu mengakrabkan kita kepada orang-orang yang jarang kita hubungi. Nah maksudnya ada saat kita bekerja, ya kan, teman-teman lama yang jarang kita hubungi, jarang berkomunikasi. Nah mungkin inilah saatnya gitu kan, saat kita berada di rumah, kita ngobrol rame-rame, bersilaturahmi. Artinya meskipun kita di rumah, sebisa mungkin kita tetap produktif sehari-hari kita ya, Pak. Iya, harus. Nah, mungkin ini yang terakhir, Pak Kiai. Iya. Himbauan dari Pak Kiai sendiri itu buat masyarakat khususnya di Kalsel itu dalam menyikapi COVID-19 ini seperti apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Ya, saya kira ini yang sangat urgent ya. Kita sudah selama ini dengan kebebasannya, mau apa saja bisa, mau ke pantai, mau ke mall, mau ke tempat lapangan olahraga, ke bioskop, tidak ada yang larang. Meskipun dalam perspektif Islam ada norma-norma, tapi itu menjadi bebas. Dan hari ini kita berada satu era yang sebenarnya sangat mencekam, ini wabah luar biasa. Siapa yang berani melawan, risikonya bukan cuma dia sendiri, tapi keluarganya dan umat yang lain. Jadi dosa besar bagi kita, gara-gara kita, tetangga, keluarga sekampung kena penyakit. Nah oleh karena itu, mari kita menahan diri. Kita menahan diri, sudahlah, tidak bisa kemana-mana, itu satu. Kita sadari bahwa tidak bisa, kecuali penting sekali kita lihat negara-negara yang hari ini memperlakukan isolasi yang ketat, Itali gitu ya, salah satu contoh luar biasa. Polisi juga galak akhirnya. Karena apa? Bahayanya bukan cuma dia, tapi orang lain. Kita satu menderita, risikonya 100 tetangga kita menderita. Itu kan saudara ya. Itu satu. Nah, lalu yang kedua, ini kan mengeluh kita kesulitan duit. Ya nggak apa-apa, biasa. Zaman berjuang saya merasakan. Jadi walaupun saya tidak hidup di era perjuangan, tapi saya merasakan pasca perjuangan. Zaman PKI saya masih anak-anak. Waktu itu makan seadanya, biasa aja. Makan cuma kuah teh biasa aja gitu. Nah, jadi kalau hari ini ada ini ujian, seberapa jauh kita tabah menghadapi ujian ini. Yang penting kita tidak lupa menjalankan perintah Tuhan. Jadi jangan mengeluh ini gara-gara ini kita miskin, jangan. Ini ujian. Dan jangan menyalahkan siapapun. Apalagi orang-orang yang anti pada rezim negara langsung disalahkan, ini kan terlalu bohong orang seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya ini zaman kita udah berpoyak-poyak kemana-mana, pergi naik pesawat, naik restoran, hotel, mudah kita jalani. Hari ini sudahlah kita yang penting kita menjaga diri, memutus mata rantai virus ini
sehingga tidak melebar. Nah, kemudian yang ketiga, memperkerat tali silaturahmi, saling menolong sesama kita. Apa yang bisa kita tolong, kita bantu kawan dan tetangga. Kita sebenarnya jauh dari lockdown ya, karena hari ini jalan raya masih ramai. Yang terakhir saya kira kita ini zamannya juga introspeksi, mungkin kita pernah berdosa atas masa lalu kita, ayo kita istighfar, kita juga memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat. Insyaallah hati kita tenang, sesusah apapun yang dihadapi, insyaallah. Saya meyakini orang-orang yang rajin berselawat, orang-orang yang rajin berzikir, orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, orang-orang yang rajin mengamalkan ibadah agama, dia pasti lebih tenang daripada dia yang tidak pernah mengamalkan. Saya kira itu yang paling penting. Nah, itu tadi diskusi santai kita pada sore hari ini bersama Pak Kiai Syarbani Khairah yang luar biasa ini. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada sore hari ini itu membawa manfaat bagi kawan-kawan sekalian ataupun teman-teman dan lain sebagainya. Bahwa dalam menyikapi COVID-19 kita mari sama-sama untuk mendukung langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mengupayakan pencegahan penyebaran COVID-19 ini maupun langkah-langkah yang didorong oleh di luar dari pemerintahan, itu misalkan di lembaga, contohnya Nahdlatul Ulama yang hari ini juga menyikapi perihal COVID-19, dan mari kita sama-sama galakkan lagi untuk lebih banyak di rumah aja. Tetapi dengan catatan kita tetap produktif di rumah itu, misalkan kita memperbanyak ibadah, memperbanyak sholawat dan lain sebagainya, ataupun memperbanyak berkarya dengan membaca ataupun menulis dan sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami perbincangkan pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita di kemudian hari bisa berjumpa lagi dalam sesi ngobrol santai ini kan, karena tampilan kami pun hari ini sangat santai, apalagi Pak Kiai ini kan luar biasa. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.